Baik, saya mulai untuk konsep perencanaan transportasi. Jadi konsep ini akan menjadi dasar dalam setiap tipe perencanaan transportasi yang akan teman-teman susun. Jadi apapun modelnya, konsep dasarnya ini, gitu. Ini yang harus dijadikan patokan atau rujukan supaya mau apapun bentuknya, tapi semangatnya tetap sama, gitu ya. Jadi pertama, kenapa kita butuh perencanaan transportasi? Karena adanya masalah, gitu kan ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang timbul terkait transportasi tentu harus direncanakan atau diselesaikan dengan perencanaan transportasi pula. Nah, permasalahan transportasi itu punya ciri. Pertama, sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas atau pergerakan karena pertumbuhan ekonomi itu adalah cikal bakal masalah. Jadi adanya peningkatan mobilitas akan berpeluang menjadi masalah. Kemudian kapasitas prasarana transportasi yang terbatas juga dasar atau akar dari masalah. Yang pertama, meningkatnya mobilitas. Berarti ada pergerakan. Karena pertumbuhan ekonomi berarti ada kegiatan ekonomi di tata guna lahan tertentu. Nah, orang-orang itu beraktivitas di sana, bergerak dari satu tata guna lahan lain karena ada aktivitas kegiatan mereka masing-masing. Di sisi lain, prasarana transportasi itu terbatas. Dalam artian volume jalan ya segitu. Kalau mau dilebarkan lagi, tidak semudah sekedar membebaskan lahan, membangun aspal, dan lain sebagainya. Pergerakan yang meningkat dan kapasitas prasarana yang terbatas, itu adalah rumus masalah, gitu ya. Ketika volume prasarana itu masih bisa menampung arus, maka tidak ada masalah. Arus akan berjalan aja dengan seperti biasanya. Tapi ketika arus itu sudah melebihi kapasitas volume prasarana, barulah muncul masalah. Paling mudah apa? Ya, kemacetan. Gitu kan. Kemudian, pelayanan transportasi itu kebutuhannya sangat kualitatif. Kalau kita bicara pelayanan transportasi, kita nggak bicara panjang jalan, kita nggak bicara jumlah moda, kita nggak bicara tentang jenis-jenis moda, berapa jenis moda, atau hal-hal kuantitatif yang bisa diukur secara angka. Tapi kualitatif. Kita bicara soal kualitas. Kualitas dari waktu tunggu, kemudian waktu headway antar moda, kemudian tujuan perjalanan, bagaimana mencapainya, kemudian frekuensi, seberapa sering misalnya moda transportasi umum itu berkeliling, jenis kargo apa yang diangkut, apakah orang atau barang. Jadi lebih ke kualitatif, gitu, lebih ke sesuatu yang abstrak ya, lebih ke bagus atau tidak, lama atau tidak. Tidak ada ukuran yang pasti, beda dengan kuantitatif gitu ya. Oh, kalau jalan panjangnya sekian puluh kilometer, itu bagus. Kalau jumlah moda transportasi itu sekian belas unit, itu bagus. Ya, nggak bisa begitu, karena pelayanan transportasi itu sangat kualitatif. Kemudian, pelayanan transportasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan sistem transportasi menjadi mubazir. Contohnya adalah membangun jalan, tapi tidak ada orang lewat di situ. Padahal perawatannya itu akan muncul setiap tahun. Kemudian karena nggak ada yang lewat di situ, ya nggak ada aktivitas atau kegiatan gitu ya. Ya akhirnya mubazir. Padahal alokasi dananya itu tidak sedikit. Atau membeli moda transportasi umum dalam jumlah besar, tidak memperhitungkan demand-nya. Berapa banyak orang memang butuh angkutan umum, terlanjur beli moda banyak, tidak terpakai, tidak dioperasikan, padahal butuh perawatan dan sebagainya. Itu akhirnya jadi mubazir. Itu juga jadi masalah. Jadi kekurangan, tidak hanya kekurangan yang menjadi masalah, tapi kelebihan pun juga bisa menjadi masalah. Dan menurut saya, ketika masalahnya adalah kelebihan atau kemubaziran, itu jauh lebih berdosa dalam tanda kutip ya, ketimbang kurang gitu ya. Karena kalau kurang, itu masih bisa ditambah, masih bisa direkayasa. Tapi kalau mubazir atau berlebih, tidak bisa dialokasikan dalam waktu singkat gitu, solusinya. Jalan yang tidak terpakai itu
mau nggak mau kan harus dihidupkan ya lingkungan di sekitarnya. Menghidupkan lingkungan itu tidak setahun 2 tahun, itu pasti ada proses panjang. Kemudian meningkatkan demand terhadap angkutan umum itu juga tidak mudah. Perlu banyak kebijakan-kebijakan. Makanya jangan sampai mubazir ya perencanaan transportasi yang kalian susun. Kemudian kebutuhan akan pergerakan itu sifatnya kebutuhan turunan, gitu ya. Jadi selagi ada kegiatan, orang pasti butuh bergerak. Dan selama manusia hidup, selama kota itu masih bukan jadi kota mati, pasti akan selalu ada kegiatan. Dengan adanya kegiatan itu, maka akan selalu ada pergerakan. Bayangkan jika jumlah penduduknya terus meningkat, jumlah kegiatannya semakin banyak, maka akan menggenerate pergerakan-pergerakan yang semakin banyak pula. Makanya itu jadi masalah. Kemudian moda. Nah, namanya orang bergerak ya butuh moda. Apakah kendaraan pribadi atau kendaraan umum atau jalan kaki gitu ya. Nah, moda-moda ini butuh prasarana. Kalau kalian naik kendaraan pribadi butuh jalan beraspal. Angkutan umum butuh trayeknya, kemudian butuh rutenya, butuh mungkin jalur khususnya kalau dia rel. Kalau kalian senang dengan jalan kaki, ya mungkin butuh pedestrian way-nya. Jadi nggak bisa hanya disediakan moda tanpa ada prasarananya. Nggak bisa orang-orang disuruh untuk, ayo kemana-mana jalan kaki, tapi nggak ada pedestrian way. Ayo sama-sama naik angkutan umum, tapi rute dan trayeknya tidak menjangkau di seluruh kota gitu ya. Kemudian prasarana itu juga bisa berperan sebagai alat bantu pembangunan kota atau daerah dan menunjang pergerakan manusia dan atau barang. Biasanya dengan adanya pembukaan jalan, maka akan berkembang pula daerah-daerah di sekitarnya gitu ya. Kayak pembangunan jalan tol itu biasanya di sekitarnya pasti akan tumbuh gitu pembangunan daerah sekitarnya. Di Kilo 13 ini tinggal nunggu aja kayaknya bakal berkembang itu daerah. Dan menunjang pergerakan manusia. Nah, namanya prasarana, namanya jalan, rel atau aspal. Kalau dia bagus, dia menjangkau seluruh wilayah, maka orang-orang juga akan mudah untuk bergerak, barang-barang akan mudah untuk didistribusikan, gitu ya. Jadi sangat berperan sebagai alat bantu pembangunan kota atau daerah. Kemudian ciri dasar perencanaan transportasi. Nah, kalau kalian mau merencanakan transportasi, itu harus multimoda. Jadi kita dalam merencanakan transportasi itu tidak boleh hanya terpatok pada satu moda saja, tapi lebih ke sistem ya, lebih ke koneksi atau hubungan antar seluruh moda dari kendaraan pribadi, mobil, sepeda motor, kemudian angkutan umum seperti angkot, bis, dan misalnya ada KRL, itu harus diperhitungkan. Kemudian multidisiplin. Jadi kita sebagai perencana itu kalau merencanakan transportasi tidak hanya bicara dari sisi kita sebagai perencana, tapi juga bagaimana teknisnya ya. Seperti teman-teman di sipil yang bicara soal rekayasa transportasi, kenapa aku traffic light ini setiap detik sekali, kemudian durasinya sekian detik, itu ada rumusnya. Kemudian hukum dari teman-teman hukum tentang dasar-dasar perencanaan, dasar-dasar aturannya. Jadi kita nggak bisa kalau merencanakan transportasi itu sendirian gitu ya. Kemudian multisektoral. Nah, walaupun kita bicara soal transportasi, tapi sektor-sektor yang lain juga perlu dibahas. Seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Oh, kenapa kok bisa gitu ya? Kalau bicara soal pendidikan, berarti kita bicara misalnya jam masuk atau pulang sekolah. Jam masuk atau pulang sekolah itu berarti akan ada beban yang diberikan pada prasarana jalan ketika anak-anak sekolah sedang berangkat, anak-anak sekolah sedang pulang. Kalau dia berbarengan sama orang bekerja gimana? Kalau dia berbarengan sama orang yang lagi ke pasar gimana? Maka kan ada penumpukan di sana. Kemudian multi masalah. Ya, transportasi itu pasti kompleks ya. Kalau kita bicara transportasi, masalahnya tidak hanya dilihat yang tersirat saja. Tersirat atau kelihatan mata ya, tapi ada yang tersirat juga. Seperti misalnya kemacetan. Kemacetan itu tidak hanya sekedar prasarana jalan yang kepenuhan atau tidak bisa menampung arus, tapi di balik itu ada kenapa arus itu bisa sebanyak itu.
Kenapa arus itu bisa berbarengan di waktu itu, gitu kan? Jadi harus perlu dikaji terus-menerus. Kemudian dalam merencanakan transportasi itu lebih baik digunakan pendekatan sistem. Dengan pendekatan sistem, maka kita akan menganalisis semua faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Jadi segala perspektif itu kita sudah antisipasi, gitu ya. Dan sistem itu, ketika kita melakukan rekayasa atau merubah sebuah komponen, maka komponen lain juga akan ikut terpengaruh. Jadi kayak gigi roda gitu ya. Jadi satu bagian berputar, bagian lain ikut berputar. Nah, sistem itu apa saja? Ada sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Ketika semua sistem ini menjadi satu kesatuan, itu adalah perencanaan transportasi makro. Jadi kita nggak hanya bicara sistem kegiatannya saja, atau sistem jaringannya saja, atau sistem pergerakannya saja, atau kelembagaannya saja, tapi keseluruhan itu adalah sistem transportasi makro. Nah, sistem kelembagaan itu adalah yang menaungi perencanaan transportasi yang kita susun ya. Masing-masing punya PIC atau institusi yang berwenang di bidangnya masing-masing. Kalau kita bicara sistem kegiatan, berarti kita bicara tata guna lahan. Kalau kita bicara tata guna lahan, maka yang berwenang ya Bappenas, Bapeda, Pemda. Kalau kita bicara sistem pergerakan atau bagaimana arus itu bergerak, kemudian polanya itu bagaimana, jam sekian itu cenderung ramai, jam sekian cenderung sepi, itu udah urusannya DLAJ, Organda, Polantas, atau masyarakat sendiri. Kemudian sistem jaringan di mana menghubungkan antar tata guna lahan, paling gampang sih jalan ya, adanya jalan penghubung antar tata guna lahan, itu adalah tugas dari Departemen Perhubungan dan Bina Marga. Jadi memastikan keterhubungan, kemudian memastikan adanya akses, itu contohnya Departemen Perhubungan dan Bina Marga. Nah, Bapeda misalnya mengeluarkan ETRW, Provinsi Kaltim. Nanti diturunkan ke RDTR, Kota Samarinda atau Kota Balikpapan. Nanti di DLLAJ, berdasarkan RT/RW tersebut atau RDTR masing-masing tadi, maka disusunlah tatralog, semacam RT/RW-nya transportasi gitu ya. Bagaimana sistem transportasinya, kemudian bagaimana rencana ke depannya. Jadi ada saling keterkaitan gitu ya. Kemudian dari tatralog dilihat oleh Departemen Perhubungan dan Bina Marga, mana yang butuh ruas jalan, mana butuh penambahan, atau mana yang butuh pembangunan dan lain sebagainya. Jadi tiga instansi atau tiga sistem ini saling terhubung satu sama lain. Kita nggak bisa ngomongin tata guna lahan kalau mengekskludkan atau tidak mengikutkan pembahasan tentang transportasinya. Kita nggak bisa ngomongin transportasi kalau tidak membahas prasarananya. Jadi ya semua itu saling terkait dan berhubungan gitu ya. Kemudian kebijakan-kebijakannya tentu kalau sistem kegiatan, maka tata guna lahan yang disusun itu sebisa mungkin mengurangi kebutuhan perjalanan. Ya. Jadi yang di-encourage atau yang didorong adalah dalam berpindah kegiatan, orang-orang itu tidak perlu kelamaan di jalan, tidak perlu butuh berpindah lokasi secara lumayan signifikan gitu. Mungkin kita contohnya di BSB, ada mall di sana, ada sekolah, ada klinik, ada apartemen, ada perkantoran juga beberapa di ruko-rukonya itu. Jadi ya bekerja di sana, tinggal di sana, belanja di sana, sekolah di sana, secara umum kan, secara analoginya kan begitu ya. Makanya konsep-konsep kota kompak itu mulai muncul lagi, supaya mengeliminir kemungkinan perjalanan-perjalanan itu. Apalagi di Jakarta, perjalanan aja butuh berapa jam gitu untuk sampai ke kantor. 2 jam, mungkin jam 5 subuh itu udah berangkat. Itu kan melelahkan. Kemudian sistem jaringan, itu meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana. Jadi kapasitas pelayanan dari misalnya ruas jalan itu bagaimana sih caranya supaya dia bisa mengakomodir arus yang lewat di sana? Apakah ia harus menambah jalan? Apakah ia harus melebarkan jalan? Atau bisa nggak kita lakukan cara yang lain? Yang penting kapasitasnya bisa mengakomodir kebutuhan itu. Kemudian sistem pergerakan. Mengatur manajemen lalu lintasnya sebagai untuk meningkatkan kualitas sarana pembangunan jalan. Jadi arus-arus yang ada itu bisa diatur, di-manage. Ada namanya TDM, Transportation Demand Management, di mana mereka
mengatur arus yang lewat itu dengan berbagai macam teknik atau metode gitu ya. Yang penting pergerakannya lancar di atas jaringan yang terbatas pula. Dan kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita bicara secara umum tadi, secara utuh antara sistem kegiatan, pergerakan, jaringan, dan kelembagaan, itu namanya transportasi makro. Tapi kalau kita bicara per sistem kegiatan, misalnya sistem jaringan saja, sistem pergerakan saja, atau kegiatannya saja, itu mikro namanya. Jadi hanya satu aspek dari keseluruhan sistem transportasi yang ada. Nah, perlu adanya interaksi sistem kegiatan dengan jaringan. Jadi ada aktivitas, kemudian bagaimana supportnya itu bisa terpenuhi gitu ya. Ada kegiatan di sebuah tata guna lahan, tentu orang harus bisa ke tata guna lahan tersebut. Harus bisa mengantisipasi dampak dari adanya aktivitas tersebut, terutama di sektor transportasi gitu ya. Nah, maka kita perlu analisis, pahami cara kerja sistemnya. Sistem misalnya tata guna lahannya itu seperti apa sih sistemnya? Apakah dia lebih cenderung menarik pergerakan menuju dia, atau cenderung mendorong pergerakan keluar dari dia gitu ya. Contohnya kalau industri perkantoran itu kan cenderung menarik orang untuk masuk ke tata guna lahan tersebut, tapi kalau perumahan, pemukiman itu cenderung mendorong orang keluar dari situ. Kemudian menggunakan hubungan analisis, jadi hubungan pengaruh antar satu variabel dan variabel yang lain. Kemudian kita bisa juga menggunakan interaksi ini untuk meramalkan dampak lalu lintas pada tata guna lahan atau kebijakan transportasi tertentu. Misalnya adanya pembangunan mal di sebuah lokasi, tentu kita bisa meramalkan kira-kira bakal macet nggak? Kira-kira apa yang akan terjadi di area mall ini? Tentu kan karena ada perubahan bangkitan dan pergerakan, pasti akan muncul juga masalah-masalah kan. Nah itu yang namanya andalalin, analisis dampak lalu lintas. Atau kebijakan transportasi tertentu, misalnya diberlakukan pajak kendaraan kayak di Singapura, usia kendaraan maksimal 5 tahun. Kalau di atas itu makin naik pajaknya. Atau kendaraan tua harus diukur emisinya, melewati kadar tertentu ada dendanya. Nah, dampaknya itu kita harus bisa prediksi, terutama berkaitan dengan sistem yang lainnya ya, seperti sistem kelembagaannya, jaringan kegiatan, yang sebelumnya sudah kita bahas tadi. Kemudian interaksi antar komponen sistem itu bisa kita lihat pertama dari keberadaan atau level aksesibilitas dan mobilitasnya. Jadi pertama kita cari tahu dulu seberapa mudah sih sebuah tata guna lahan itu diakses. Kemudian yang kedua, pembangkit lalu lintasnya. Jadi aktivitas yang ada itu akan menarik orang untuk datang ke sana atau mendorong orang untuk keluar dari sana. Kemudian kita cari tahu bagaimana sebaran penduduknya. Bagaimana penduduk itu disebarkan secara geografis di lokus kita, mungkin di level satu kota gitu ya. Nah, dari situ kan kita bisa kalkulasikan atau kita lihat perjalanan-perjalanan ini asalnya dari mana gitu ya. Dan cenderung tujuannya kemana. Kita bisa lihat itu. Kalau penduduknya cenderung memusat, semua tinggal di pinggir kota, semua bekerja, mayoritas bekerja di pusat kota, ya akan kelihatan pola perjalanannya seperti apa gitu ya. Kemudian pemilihan moda. Jadi biasanya dalam bergerak, dalam beraktivitas itu naik apa? Kendaraan pribadi kah? Angkutan umum kah? Atau kendaraan pribadi yang mana? Sepeda motor atau mobil? Baru rute. Jadi pemilihan rute itu kita kan menentukan faktor yang pengaruh pemilihan rute dari setiap zona asal ke zona tujuan. Mau lewat jalan yang mana gitu. Kalau kita analogikan misalnya dari TK mau ke BSP, mau lewat MT Haryono atau Syafruddin Yus misalnya. Ada yang lebih senang MT Haryono karena mungkin relatif lebih dekat dan jalannya relatif lebih lebar. Ada yang lebih senang lewat Syafruddin Yus karena dianggap lebih sejuk ya karena banyak tanaman. Kemudian relatif lebih
sepi ya, bukan ramai padat gitu. Walaupun mungkin agak jauh sedikit. Nah, itu banyak faktor-faktor pengaruh dengan rute dari zona asal ke zona tujuan, kecuali aksesnya cuma satu jalan gitu kan. Kebetulan kalau ke BSP kita bisa lewat beberapa pilihan. Kemudian aksesibilitas menurut Black adalah konsep yang menghubungkan antara tata guna lahan dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Jadi aksesibilitas adalah konsep antara tata guna lahan, beberapa tata guna lahan, dan jaringan-jaringan yang menghubungkan antar tata guna lahan tersebut. Nah, itu adalah ukuran kemudahan sebuah lokasi untuk dilewati. Kalau dia berupa jalan, ya kemudian jalan itu dilewati. Misalnya kalau jalannya rusak, berarti aksesibilitasnya cenderung tidak bagus, gitu ya. Atau kalau kita tidak bisa bergerak atau menuju sebuah tata guna lahan tertentu, ya berarti aksesibilitasnya jelek. Mungkin contoh yang bisa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari itu adalah spot wisata ya. Biasanya spot wisata yang baru, terutama wisata alam, itu aksesibilitasnya cukup sulit gitu karena belum terjamah manusia. Kalau mau ke sana misalnya harus jalan kaki dulu, melewati setapak, nggak bisa naik kendaraan bermotor. Nah, itu berarti aksesibilitasnya tidak terlalu baik gitu ya. Karena aksesibilitas itu adalah kemudahan atau kenyamanan suatu lokasi saling berinteraksi. Jadi dari rumah ke tempat wisata tadi, kalau aksesibilitasnya bagus, berarti kita bisa dengan mudah berangkat dari rumah menuju lokasi yang kita tuju. Dari rumah masing-masing, dari kos masing-masing ke ITK, kalau aksesibilitasnya baik, ya tinggal berangkat aja nyampe gitu kan. Tidak perlu ada upaya-upaya effort lebih. Gitu. Nah, aksesibilitas ini adalah hal yang subjektif, kualitatif, dan relatif. Jadi, ukuran aksesibilitas itu berbeda-beda bagi tiap orang ya. Ada yang bilang misalnya asal saya bisa sampai sana itu sudah aksesibilitas yang baik. Ada yang bilang kalau saya bisa lewat pakai mobil itu baru aksesibilitas yang baik. Intinya adalah bagaimana orang itu mengukur kemudahan dia mencapai sebuah lokasi itu aksesibilitas. Kemudian mobilitas, tingkat kelancaran perjalanan. Jadi seberapa mudah seorang itu bergerak untuk melakukan aktivitasnya. Jadi pergerakan yang kalau kita analogikan itu seperti air dalam pipa gitu ya. Lancar. Walaupun satu hari bisa mendatangi beberapa lokasi, itu pergerakannya ya smooth lah, lancar-lancar aja. Itu mobilitas tinggi. Jadi dia bisa berpindah antara satu lokasi ke lokasi yang lain itu dengan mudah. Tapi mobilitas itu akan jadi buruk ketika habis dari tata guna lahan A ke tata guna lahan B, itu ada hambatan, misalnya kemacetan, atau kondisi jalan yang jelek, akhirnya jadi sedikit terhambat, nah itu berarti mobilitasnya sudah turun tuh kualitasnya. Jadi emang dua hal ini sangat sangat erat kaitannya ya. Aksesibilitas yang baik itu biasanya akan mendorong mobilitas yang baik pula gitu. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan aksesibilitas? Pertama, kita lihat dulu jarak antar pola guna lahannya. Dari rumah ke tempat kerja kita tuh sejauh apa sih? Dari rumah ke tempat sekolah, semakin dekat ya maka aksesibilitasnya semakin baik gitu kan. Dan pola pengaturan guna lahannya apakah tersebar atau terpusat. Mereka akan menghasilkan aksesibilitas yang beda-beda pula. Kemudian karakteristik tata guna lahan versus transportasi, berarti kita lihat dari intensitas pemanfaatan lahannya. Jadi semakin jauh dari pusat kota, maka pemanfaatan lahannya itu semakin rendah intensitasnya. Biasanya kalau makin jauh dari kota kan yang paling kita lihat apa ya, sawah, kebun, adalah rumah penduduk 1-2. Beda ketika kita semakin mendekati pusat kota, maka macam-macam tuh pemanfaatan lahannya. Ada yang berupa toko, ada yang berupa warung, berupa kos-kosan, ada yang berupa kantor, macam-macam gitu. Tapi kalau semakin jauh, makin homogen. Nah, kepadatan pemanfaatan lahan. Nah ini semakin jauh, maka semakin tidak padat pemanfaatan lahannya. Kalau kita lihat kan rumah-rumah orang yang di pinggir kota itu cenderung lebih luas-luas gitu ketimbang orang-orang yang tinggal di pusat kota.
Jangankan rumah, mungkin mereka hanya bisa afford apartemen satu kamar gitu kan. Jadi makin jauh dari pusat kota, ya pemanfaatan lahannya makin homogen, makin sejenis ini, makin tidak padat. Kemudian faktor lain menentukan aksesibilitas itu ada waktu tempuh, makin cepat dilewatin, dituju ya berarti makin baik. Kemudian faktor biaya atau ongkos perjalanan. Oke, kita bisa mengakses satu kota dengan kota lain itu dengan mudah, tapi ongkosnya tinggi, high fare. Ya berarti aksesibilitasnya jadi terganggu. Karena kalau ongkosnya tinggi atau biayanya tinggi kan tidak semua orang bisa afford itu. Kemudian faktor intensitas atau kepadatan guna lahan. Jadi padatnya kegiatan akan berpengaruh pada semakin dekatnya jarak tempuh kegiatan tersebut. Nah, ketika di satu lokasi itu kegiatannya sudah banyak, nggak cuma kantor aja, nggak cuma pusat perbelanjaan aja, tapi ada macam-macam di sana, maka antar kegiatan itu jarak tempuhnya ya otomatis tidak banyak kan, karena di satu lokasi yang sama yang berdekatan. Itu bisa dikatakan aksesibilitasnya baik. Kemudian faktor pendapatan ini juga menentukan di mana kalau faktor ekonominya baik, maka mobilitas itu akan mudah dilakukan gitu ya. Karena banyak moda yang bisa jadi pilihan. Karena kita punya kondisi ekonomi yang memudahkan kita untuk mengakses beberapa moda-moda transportasi. Misalnya pagi ini ke Surabaya, nanti siang ke Jakarta, malamnya mampir Jogja, besok baru balik ke Balikpapan. Kalau emang ekonominya baik, ya bisa aja kan. Mobilitasnya itu kan tinggi sekali berarti. Bisa berpindah-pindah kota dalam satu hari dengan aktivitas-aktivitas masing-masing. Nah, kalau kita buatkan matriksnya, maka jarak aktivitas guna lahan itu diklasifikasikan jadi dekat dan jauh. Sedangkan kondisi transportasinya dibuat kategori sangat baik dan sangat jelek gitu ya. Jadi hanya dua ekstrim inilah. Kalau nggak dekat ya jauh, kalau nggak sangat baik ya sangat jelek. Nah, ketika jarak antar aktivitas guna lahan itu dekat dan kondisi transportasinya sangat baik, dalam artian berarti jalannya ada, sudah diperkeras, mungkin ada angkutan umum segala. Berarti itu aksesibilitasnya tinggi. Sebaliknya, jika jaraknya jauh antar guna lahan, tapi didukung oleh kondisi transportasi yang sangat baik, maka itu termasuk aksesibilitas sedang. Kemudian yang ketiga, ketika jarak itu hanya dekat, tapi kondisi transportasi itu sangat jelek, maka ada yang disebut termasuk aksesibilitas sedang juga. Dan yang paling buruk adalah ketika jaraknya jauh, kondisi transportasi juga sangat jelek, maka itu adalah aksesibilitas rendah. Nah, kalau mau bikin konsep perencanaan transportasi, itu harus berurutan. Pertama, kita harus ukur atau harus cari tahu dulu aksesibilitas terhadap sebuah tata guna lahan. Inilah hubungan antara tata guna lahan dan transportasi. Kemudian di hubungan yang sama, setelah kita cari tahu aksesibilitasnya, maka kita bisa ramalkan atau kita bisa perkirakan bangkitan perjalanannya. Apakah perjalanan yang masuk ke lahan tersebut atau perjalanan yang keluar dari lahan tersebut. Yang ketiga, sebaran perjalanan. Jadi setelah kita tahu, oh ini potensi mengundang orangnya besar, kira-kira orang itu akan lewat jalur yang mana dari rumahnya masing-masing. Itu juga kita harus cari tahu. Berangkat dari mana, nyampainya kemana, lewat jalur apa. Nah itu sebaran perjalanan yang jadi concern di sini. Kemudian setelah kita bicara hubungan tata guna lahan dan transportasi, maka kita hubungkan juga tata guna lahan dengan arus lalu lintasnya. Jadi setelah kita tahu sebaran perjalanannya, kita cari tahu dulu volume arusnya berapa di setiap masing-masing jalan. Kemudian dari situ kita bisa tetapkan apakah perlu ada penambahan moda transportasi umum misalnya, atau tidak perlu gitu ya. Nah, kalaupun memang ada transportasi umum, maka kita bisa lihat rutenya itu sudah mencakup seluruh kota atau belum. Kemudian yang terakhir baru dijalankan dulu. Rencananya sudah kita susun,
sudah kita ukur, terakhir ya kita cek arus pada jaringan transportasi secara real. Kalau yang sebelumnya kita prediksi itu secara gambar ideal gitu. Jadi kurang lebih ini konsep perencanaan transportasi, jangan terbalik-balik ya. Nanti merepotkan diri sendiri. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita ada yang namanya menghitung jumlah lalu lintas, kemudian menghitung atau melihat bagaimana sebaran orang yang menuju ke sebuah tata guna lahan tertentu, atau pakai moda yang mana, rute yang mana, itu ada namanya four step model ya. Jadi bagaimana kita menghitung jumlah perjalanan yang dibangkitkan dari suatu zona, bisa pakai trip generation, kemudian mengidentifikasi asal tujuan pergerakan, itu pakai trip distribution, jadi namanya matriks MAT, matriks asal tujuan. Jadi kita sudah tahu daerah mana yang sudah padat sekali kunjungannya, atau daerah mana yang menghasilkan pergerakan paling besar. Kemudian pilihan moda. Kita bisa melihat jumlah arus yang menggunakan moda tertentu dari asal tujuan. Seberapa banyak sih orang ke kantor naik sepeda motor, seberapa banyak sih yang naik mobil, seberapa banyak sih yang naik angkutan umum. Nah, itu bisa diidentifikasi supaya kita bisa tahu, oh moda ini jadi tulang punggung pergerakan masyarakat, apakah perlu ditambahkan angkutan umum atau tidak. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian pilihan rute. Nah, ini rute mana yang jadi favoritnya masyarakat dalam bergerak gitu ya. Ini untuk mengeliminir adanya jalan-jalan yang tidak dilewati gitu ya. Jalan-jalan yang hanya dibangun tapi sepi. Baik, mungkin itu dari saya terkait konsep. Kalau kita bicara masalah transportasi, mau di negara maju atau berkembang, itu masalah transportasi akan selalu ada gitu ya. Jadi selama ini buat teman-teman yang masih berpikiran, ya emang Indonesia sarangnya macet, kami juga negara berkembang, kalau katanya sosial media negara berflower, negara bersenam dua, gitu kan ya. Coba saya tinggal di Prancis, di Inggris, Jerman, Swedia, atau Korea Selatan, harusnya nggak ada masalah transportasi. Siapa bilang gitu ya. Masalah transportasi akan selalu ada selama kegiatan itu ada. Seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, selama manusia itu masih beraktivitas, selama kota itu masih punya kegiatan ekonomi, selama itu pula akan ada pergerakan. Selama ada pergerakan, maka selama itu pula akan ada masalah. Saya contohkan kemacetan lah contohnya. Bahkan negara-negara yang di Eropa, di Prancis, itu masih macet kok, walaupun mungkin modanya sudah banyak gitu ya. Di Indonesia macet ya hanya di Jakarta, Bandung mungkin, Surabaya. Di Balikpapan alhamdulillah belum, jangan sampai. Kalau nggak masalah macet adalah masalah lain lagi. Bisa jadi biayanya mungkin harga tiket kosnya mahal, harus beli yang karcis terusan biar murah. Atau kondisi modanya sendiri yang tidak baik. Jadi macam-macam. Dan yang bisa kita pastikan adalah mau di negara maju atau negara berkembang, masalah itu kan selalu ada gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan adanya masalah transportasi. Justru itu menunjukkan adanya aktivitas gitu. Aktivitas ekonomi misalnya. Saya dulu ingat tahun 2017 baru pertama kali ke Balikpapan masuk ITK. Hal pertama saya perhatikan adalah berapa banyak truk yang lewat di jalur kilo gitu kan. Banyak banget perasaan dulunya. Entah dia bawa alat berat, entah dia bawa mesin, entah dia bawa bahan baku dan lain sebagainya. Dan di setiap pom bensin itu mengular antrian truk-truk besar untuk isi bensin. Kemudian selang beberapa waktu pandemi. Begitu ada pandemi, bahkan sebelum pandemi mungkin ketika tambang itu sudah mulai tidak terlalu menguntungkan lagi. Saya lihat kok pom bensin itu sudah jarang yang antri gitu truk-truknya. Tidak sepanjang dulu, kemudian tidak semacet dulu di kilo. Setelah
adanya penurunan kegiatan ekonomi dan pandemi ini. Dari situ saya bisa simpulkan bahwa kelowongan ini, hilangnya masalah ini bisa jadi adalah pertanda aktivitas yang menurun gitu ya. Aktivitas ekonomi yang menurun. Jadi ketika saya sekarang sudah mulai mau lihat, wah ada mulai macet lagi nih di Kilo, sudah mulai ramai lagi nih pom bensin. Itu ada sedikit kesenangan tersendiri gitu, mengetahui bahwa aktivitas ini sudah mulai hidup lagi gitu. Jadi masalah itu ketika masih bisa diselesaikan, rasanya jadi indikator gitu, indikator adanya aktivitas ekonomi yang sedang menggeliat. Beda lagi kalau masalahnya benar-benar tidak bisa terselesaikan ya, atau benar-benar sangat mengganggu seperti kemacetan di Jakarta yang bahkan sampai berjam-jam. Nah, itu yang perlu penanganan khusus gitu. Nah, jadi bagi kita membangun transportasi itu ada tujuannya. Yang pertama adalah lancar. Jadi kita harus memastikan orang itu bisa lancar mengakses sebuah tata guna lahan atau berpindah kegiatan gitu ya. Kemudian aman. Jadi dalam dia bergerak, dalam dia beraktivitas itu aman. Kemudian harus cepat. Waktu tunggunya tidak lama-lama, waktu tempuhnya juga jangan lama-lama. Pelayanannya cepat. To the point. Kemudian murah. Murah dalam artian affordable ya. Bukan murah dalam artian bayar sedikit dapatnya banyak gitu ya. Tapi at least apa yang kita keluarkan itu sebanding dengan apa yang kita peroleh. Kemudian nyaman. Jadi transportasi yang kita kembangkan atau kita rencanakan ini harus nyaman ya dilewati gitu. Makanya diaspal supaya tidak ada getaran-getaran. Kemudian diberi lampu penerangan yang cukup. Kemudian transportasi massalnya diperbaiki. Itu juga supaya nyaman. Dan 5 hal ini itu harus ada. Harus jadi prinsip dalam setiap pembangunan transportasi yang kalian susun, misalnya kalian kembangkan. Lancar, nyaman, murah, cepat, tapi tidak aman juga tidak baik gitu ya. Maka dari itu kita harus memegang teguh nih semua prinsip ini dan tidak ada yang dikorbankan gitu ya. Itu idealnya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara transportasi, maka masalah-masalah yang timbul itu biasanya terkait efisiensi gitu ya. Efisiensi misalnya volume atau kapasitas ruas jalan itu terbatas. Arus itu akan selalu muncul atau bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Karena arus itu kan adalah pergerakan orang. Semakin banyaknya orang bergerakan, maka ya arus itu juga akan meningkat. Atau di jam-jam tertentu di mana berbagai kepentingan itu bergerak di saat yang sama gitu ya. Nah, efisiensi di sini adalah bagaimana ruas jalan yang sudah kita punya itu bisa dilatih arus-arus yang ada itu dengan baik gitu ya. Tanpa perlu harus membangun gitu. Membangun sesuatu itu mahal, membangun jalan itu mahal, bukan efisiensi. Kecuali ada modalnya. Kemudian masalah kedua adalah keselamatan. Nah, itu tadi contoh yang saya sebutkan. Kita naik apapun itu harus dijamin keselamatannya. Jangan sampai mengesampingkan itu. Nah, kadang-kadang masalah keselamatan ini yang mungkin di beberapa kasus yang kita temui di berita gitu-gitu ya. Sering misalnya kapal tenggelam, ternyata setelah diselidiki over capacity. Kemudian kereta api nabrak. Ternyata setelah diselidiki ada human error di sana. Nah, itu yang tidak boleh kita kesampingkan gitu ya. Karena kan prinsip dasarnya harus aman gitu. Kemudian pendanaan. Nah, masalah pendanaan di transportasi ini adalah masalah klasik sebenarnya karena untuk membangun transportasi itu butuh modal yang besar, dananya besar sekali. Contohnya membangun jalan tol itu butuh modal sangat besar. Padahal kita tahu di Indonesia ini aksesibilitas jalan itu terutama jalan tol itu kan masih jarang. Bahkan
Di Kalimantan setahu saya cuma baru ini, tol Balsam ini. Beda kalau di Jawa, tuh, dari Jakarta sampai Surabaya itu udah nyambung semua ke jalan tol. Belum teman-teman dari Papua, kemudian di Sumatera, di Sulawesi. Itu kalau kita bicara bangun jalan. Kalau kita bicara moda yang lain, seperti angkutan umum, itu juga perlu modal yang lumayan untuk misalnya mengupgrade moda atau kualitas dari layanan angkutan umumnya. Tapi ketika yang layak itu tidak sebanding dengan apa yang sudah kita berikan, jadi masalah lagi gitu. Terus SDM, sumber daya yang mengelola ya, teman behind the gun. Kita cenderung mengabaikan misalnya namanya maintenance, atau kita tidak bisa memaksimalkan teknologi. Misal kereta cepat Jakarta Bandung dulu sempat ramai itu sebelum pandemi lagi dibangun. Tapi dikhawatirkan menimbulkan kasus-kasus misalnya di Indonesia aja kereta nggak cepat aja kadang nabrak motor, mobil gitu kan. Siapa yang akan merawat nanti? Apakah harus dikirim keluar? Kita sudah punya SDM-nya atau enggak? Nah itu juga jadi masalah. Jadi selain fisik juga ada masalah non fisik gitu ya. Kemudian masalah lingkungan. Contohnya ya kayak polusi itu udah paling ini, udah paling dasar lah kalau kita bicara transportasi lingkungan itu ya pasti polusi yang jadi jawabannya. Kemudian masalah kedisiplinan. Nah ini yang sering-sering kita temui, terutama di jalan raya. Kayak parkir tidak di tempatnya, kemudian belok tidak pakai lampu sein, kemudian naik motor nggak pakai helm, lawan arah, dan lain sebagainya. Itu jadi masalah ketika banyak yang melakukan itu gitu ya. Kalau di Jakarta itu faktor kedisiplinan itu jadi masalah ketika banyak yang melanggar jalur busway. Melawan arah lagi. Jadi kalau udah ketemu busway ya nyangkut dah di situ gitu kan. Busway nggak bisa maju, orangnya nggak bisa mundur. Akhirnya semuanya jadi terganggu. Kemudian masalah energi. Kita tahu bahwa sumber bahan bakar fosil kita itu sudah semakin menipis gitu ya. Makanya perlu bahan bakar alternatif. Seandainya tidak ada bensin lagi, apakah sistem transportasi kita akan runtuh gitu kan? Nah sebelum itu terjadi, maka kita harus cari alternatif. Di Balikpapan kalau nggak salah angkot-angkotnya udah pakai gas. Kemudian Tesla udah mulai jualan di Indonesia tuh mobil listrik. Jadi sudah mulai mengajak untuk go green gitu ya, mengganti sumber bahan bakar fosil. Kemudian, nah masalah transportasi biasanya berhubungan dengan 5 hal ini, dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, dari perkembangan bentuk dan kawasan perkotaan, kemudian perkembangan jenis aktivitas atau tata guna lahannya, kemudian kebijakan dekonsentrasi planologis, dan pertumbuhan ekonomi. Ayo kita kulik satu-satu. Kalau kita bicara dari sisi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, maka penduduk di sebuah kota itu pasti meningkat ya. Tanpa adanya urbanisasi pun, biasanya jumlah penduduk itu akan terus naik gitu. Kecuali di kasus khusus dia akan menurun. Nah, problemnya adalah sudah dia selalu naik, ternyata masih pula ditambah oleh urbanisasi. Jadi pertumbuhan penduduknya itu double-double gitu kan. Kemudian dengan ada jumlah penduduk yang bertambah, maka aktivitas juga bertambah. Kalau aktivitas bertambah, maka orang yang menggunakan jalan itu juga bertambah. Gitu. Nah, dengan demikian, sarana transportasi jadi berkurang. Kapasitas jalan berkurang, kemudian moda angkutan umum yang sedang digunakan jadi rebutan, karena mungkin jumlahnya nggak banyak. Jadinya masalah, orang-orang nggak terangkut ini gimana? Padahal kan mereka juga butuh bergerak, butuh beraktivitas. Kemudian perkembangan kota. Jadi yang menjadi faktor penentunya adalah ukuran kawasannya sendiri, kemudian pusat aktivitas,
kemudian kebijakan. Ini yang akan mempengaruhi bagaimana kita bisa membuat jaringan transportasi itu menjadi optimum gitu ya. Kawasan yang terlalu besar akan menyulitkan kita untuk menghubungkan setiap sudutnya gitu ya. Karena butuh pembangunan jalan, butuh pembukaan akses gitu. Kemudian jumlah atau distribusi pusat aktivitas. Kalau aktivitasnya itu tersebar, maka orang setelah selesai di satu aktivitas, maka harus pindah ke aktivitas selanjutnya. Nah, itu pindah jalannya atau pindah lokasinya itu lumayan jauh. Itu juga apa ya? Jadi masalah karena mungkin efisiensi waktu, kemudian belum lagi mungkin masalah yang ada dalam perjalanannya, serta kebijakan. Kebijakan ganjil genap kalau di Jakarta, jadi nggak semua kendaraan bisa lewat di situ, atau kebijakan pajak kendaraan semakin meningkat setiap 5 tahun sekali, itu juga jadi problem ketika pemerintah atau pembuat kebijakan itu belum bisa mengakomodir itu. Kemudian bagaimana kita bisa melihat contohnya kayak di Balikpapan nih. Kalau dari lokasi lumayan besar gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang terhubung itu kan cuma di daerah bawah ya. Kalau di kilo-kilo itu relatif nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kompleks gitu jalan-jalannya. Kalau mau ke kilo jalannya cuma satu gitu. Beda kalau misalnya di Jakarta. Wah, luas ya. Kemudian pusat aktivitasnya di Balikpapan cenderung di landasan gitu ya. Di kilo 13 mungkin akan jadi pusat aktivitas baru kalau jalan tolnya itu sudah mulai banyak digunakan. Bisa jadi yang mengenerate itu. Jadi tiga hal ini akan pengaruhi bagaimana jalan transportasi kita itu bisa optimum gitu ya. Bisa melayani secara sebaik-baiknya. Terus perkembangan tata guna lahan. Jadi kalau kita lihat di kilo 15, sebelum ada ITK itu kan cuma hutan ya. Lahan kita kan dulunya hutan. Nah, setelah ada ITK jadi kawasan pendidikan, maka terjadi perubahan di sekitarnya. Mulai bikin kos-kosan, mulai bikin warung, mulai bikin laundry, Indomaret, Alfamart datang tuh ke sana. Dulu mana ada, dulu mah kilo 8 kalau nggak salah paling deket tuh Indomaret, Alfamart. Kemudian dengan adanya perkembangan itu, maka jumlah perjalanan juga akan meningkat gitu ya. Dulu masih hutan, siapa sih yang mau ke sana gitu kan. Setelah ada ITK, berarti mahasiswanya, kemudian staff-staffnya. Mahasiswa ITK ada berapa sih? 1000-an lebih kali ya. Nah, tiap pagi itu ke sana kuliah. Sekarang lagi pandemi aja, jadi sepi gitu kan. Belum staffnya ke sana. Berarti kilo 15 itu, terutama Sungai Wen itu juga jadi hidup ya, jadi ramai. Kemudian setelah melihat keramaian tersebut, ada peluang kan, maka mulailah muncul-muncul tuh di pinggir-pinggir jalan industri jasa dan perdagangan. Mulailah ada warung makan, kafe, mungkin hotel, mungkin ya. Rumah sakit kalau nggak salah ada tuh di kilo 9, lagi dibangun, ada lahannya sudah. Itu di kilo 11 ada tanahnya milik rumah sakit juga. Jadi mulai tumbuh gitu. Nah, itu kalau nggak diantisipasi, maka bisa menimbulkan masalah gitu ya. Terutama ketika daya dukung lahannya itu sudah tidak bisa menampung aktivitas di sana, termasuk ruas jalannya. Kita tahu sendiri jalan di kilo itu kan nggak terlalu luas ya, nggak terlalu luas, dan ketika keramaian itu sudah semakin meningkat, maka bisa jadi risiko kecelakaan akan meningkat. Kalau macet kayaknya mungkin enggak, tapi kecelakaan yang rasanya lebih 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 riskan gitu ya. Itu juga harus diantisipasi. Kemudian kebijakan dekonsentrasi planologis. Jadi bagaimana kota itu tidak menyediakan
sendiri semua pelayanannya gitu, tapi bisa di-share ke kota-kota satelitnya. Mungkin contoh yang paling gampang itu Jabodetabek gitu ya. Jadi Jakarta kerja di sana, tinggal di mana? Di Depok. Terus pusat industri di mana? Tangerang. Nanti Bekasi pusat apanya gitu kan. Nah, konsekuensinya adalah dari Jakarta ke Depok, dari Depok ke Bekasi, Jakarta ke Tangerang, itu harus ada pengembangan jaringan transportasi penghubung. Entah ada bis lah yang lewat sana, entah ada KRL, atau ada jalan lah, setidaknya jalan yang bagus, yang lengang, supaya fungsi itu bisa jalan dengan baik gitu kan. Kita sengaja menyebarkan fungsi ini kan supaya tidak menumpuk di satu kota, tapi konsekuensinya ya tentu kita harus menghubungkan itu. Gimana ceritanya orang disuruh kerja di Jakarta, tapi tinggal di Depok, jalannya itu nggak ada gitu kan. Jalannya itu belum terbangun kah, atau kondisinya masih jelek, sudah kerja capek, berangkat juga capek, orang jadi nggak mau, fungsi itu jadi nggak jalan. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang menurut saya juga sesuatu tidak langsung, tapi akan pengaruhi transportasi gitu. Kalau ekonomi tumbuh, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat, pendapatan akan meningkat. Kemudian kalau pendapatan meningkat, kebutuhan perjalanan juga akan meningkat. Nah, analoginya begini, bukan dulu ya, mahasiswa-mahasiswa itu paling dapat uang saku dari orang tuanya, paling part time, ya berapalah paling per bulan. Dia bisa mendapatkan keuangan gitu ya. Mungkin dia untuk liburan, sekedar hangout, itu paling keluar kota dan lain sebagainya, mungkin 6 bulan sekali, 1 semester sekali gitu di akhir semester. Karena tidak mau boros-boros gitu kan. Terus dia lulus, sudah kerja, punya penghasilan tetap yang pasti lebih besar ketimbang uang bulanannya ketika dia kuliah, maka dia merasa, wah sekarang sudah ada uang nih, kerja juga lelah, setiap minggu atau setiap bulan deh kita wisata, jalan-jalan. Nah, dari orang yang awalnya cuma jalan-jalan itu 6 bulan sekali gitu kan, sekarang jadi seminggu sekali, sebulan sekali, berarti kan ada peningkatan 6 kali lipat. Itu baru satu orang. Kalau banyak orang yang punya posisi yang sama, punya pendapatan lebih, terus akhirnya keinginan untuk jalan-jalannya juga meningkat. Itu berapa berapa volume jalan yang terpakai akhirnya gitu kan. Makanya pertumbuhan ekonomi itu juga akan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya masalah ekonomi. Gitu. Atau mungkin yang dulunya belum bisa beli mobil, akhirnya dia beli mobil. Kalau dia beli mobil, dulu kemana-mana naik angkutan umum atau naik sepeda, sekarang naik mobil kan berarti volume jalan yang dia pakai itu juga meningkat. Sepeda itu kan paling berapa sih, 1 kali 2 meter gitu kan. Kalau naik mobil mungkin 2 kali 3 gitu kan, sudah 6 meter persegi. Nah, ada 4 kali lipat peningkatan. Gitu. Jadi ya itulah yang menggenerate masalah-masalah transportasi. Oke, mungkin itu terkait masalah transportasi.